Anda masih menyaksikan Suara Anda Tanya Kandidat, masih dari Pasar Baru, Jakarta Pusat. Masih bersama Capres Joko Widodo. Pak Jokowi, seperti tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan di Suara Anda benar-benar dari masyarakat, dari Twitter, Facebook, sosial media lainnya dan juga email. Dan juga sekarang Pak Jokowi, kami sudah ada pertanyaan dari salah satu warga negara Indonesia yang sedang tidak di Indonesia, sedang menempuh pendidikan di luar negeri, tepatnya di Perancis. Siapa dia, apa pertanyaannya, kita simak bersama. Saya mau nanya nih kepada para capres-capres nih, kan banyak orang-orang hebat yang mengabdi ke luar negeri. Bagaimana terobosan bapak-bapak biar mereka lebih senang mengabdi ke Indonesia? Oke, itu dia, tepuk tangan dulu. Itu adalah salah seorang mahasiswa, Pak Jokowi, mahasiswa. Jadi Dipa ini sedang bersekolah di Jules Verne, ambil jurusan perfilman. Apa Pak kira-kira mereka yang mengabdi di luar bisa ke Indonesia, untuk Indonesia? Ya kalau ekonomi kita baik, pembangunan kita berjalan, kemudian ada ruang-ruang kerja bagi mereka untuk bekerja di dalam negeri, saya kira tidak usah disuruh pun mereka akan mengabdi pada bangsa dan negaranya. Sekarang ini karena memang ruang-ruang sebagai contoh, ruang-ruang untuk pembuatan film-film dalam negeri, ini kan perlu industri kreatif seperti itu perlu dibuka lebar-lebar dan pemerintah harus punya peran dalam mengawali, dalam merintis ke sana. Sehingga peran pemerintah di awal ini kelihatan. Kalau sudah nanti pasar terbuka, swasta bisa masuk, anak-anak kita ini bisa mengembangkan kreativitasnya, industri kreatifnya bisa bergerak, ya tidak usah kita ajak pun saya kira yang di luar, yang sekolah di sana semuanya akan berbondong-bondong kembali ke tanah airnya dan memberikan kontribusi pada pembangunan di segala bidang yang sekarang ini baru kita kerjakan. Semua saya kira baik di industri kreatif yang berkaitan dengan film, industri kreatif yang berkaitan dengan animasi, dengan IT, komik dan lain-lain. Sekarang ini hal yang berkaitan dengan industri kreatif ini sangat berkembang dan kita ini mempunyai kekuatan di situ. Tetapi memang ruang-ruang itu perlu dibuka selebar-lebarnya oleh pemerintah dan pemerintah berperan di depan. Oke. Kalau nanti sudah berkembang, bisa peran itu dikurangi sehingga yang masuk adalah pemuda-pemuda, anak-anak muda kita. Yang penting dibuka dulu kesempatannya gitu ya Iya, Pak? harus membuka ruang itu. Oke, Itu baik. tugasnya pemerintah. Baik, sekarang masih ada pertanyaan lagi dari para pengunjung yang ada di Pasar Baru. Wahyu, silakan. Baik, terima kasih Pak Joko Widodo dan juga Putri. Kami informasikan dulu sebelumnya, ini untuk yang kesekian kalinya di Suara Anda Tanya Kandidat, bahwa kami juga sudah mencoba untuk mengundang seluruh kontestan pemilu presiden untuk datang pada malam hari ini, namun karena berhalangan untuk hadir, kami nanti akan tayangkan lagi kembali. Mudah-mudahan semua bisa hadir satu persatu di Suara Anda Tanya Kandidat berikutnya. Dan sekarang sudah ada penanya berikutnya yang sudah hadir di Pasar Baru malam hari ini. Ibu silakan disebutkan namanya dan profesinya, silakan bertanya ke Pak Jokowi langsung. Selamat malam Pak Jokowi. Selamat Saya malam. dari Gloria, wakil dari para pedagang yang di Metro Atom. Saya mau menanyakan masalah pungutan liar yang ada di gedung Metro Atom dan sekitarnya, dan mengenai harga toko kami yang mahal, tolong direvisi kembali. Terima kasih Pak. Ini soal pungli Pak. Ini mungkin berkait dengan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi sejak dari wali kota Solo kemudian di Jakarta juga. Silakan. Ya memang perlu dibangun sebuah sistem ya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai pajak online, kemudian IMB, izin IMB online, kemudian sistem-sistem mengenai e-budgeting, kemudian e-purchasing. Yang ini adalah jangan sampai orang itu ketemu orang sesering mungkin itu berbahaya. Sehingga sistem itu yang kita bangun.
Dan memang pasar di Jakarta ini ada 173 pasar. Itu belum kita kerjakan di situ. Karena memang pekerjaan kita ini banyak sekali dan kita tentu saja mempunyai skala prioritas, mana yang didahulukan dan mana yang dikerjakan tahun depannya. Memang pasar belum kita sentuh, sekarang ini pasar, konsentrasi kita sekarang ini ada membangun pasar. Dari pasar yang dulunya Pak becek, bau, nggak ada tempat parkir, menjadi sebuah pasar yang punya tempat parkir, pasarnya bersih, pasarnya tidak bau, ada zoning basah, ada zoning kering. Dan di pasar baru dibangun, memang sebelum saya membangunnya, dan harga itu sebetulnya sudah disetujui pedagang. Tapi pedagang tahu bahwa saya akan bisa memberikan pengurangan karena di tempat yang lain kita berikan itu. Karena memang kita lihat harganya tinggi. Tetapi memang problemnya adalah sudah ada kesepakatan antara PD Pasar Jaya, itu BUMD kita, dan yang investornya dan pedagang. Artinya semua sudah ada persetujuan. Repotnya di situ. Kalau itu saya lakukan, kalau yang investornya gugat, yang digugat pertama saya, mestinya sebelumnya kalau harga itu dirasa berat, jangan mau, gitu loh. Pedagang jangan mau, pertahankan tidak, harus berani ngomong tidak. Harus berani, jangan sampai nanti ada 100 pedagang, ya kan, yang 90 sudah iya, yang 10 Ya. tidak. Ini kan mana yang harus diikuti. Dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga nasional, Pak. Iya, di secara nasional banyak yang seperti itu. kasusnya sama. Tetapi yang sebetulnya yang betul adalah, yang betul yang sekarang ini mulai kita kerjakan adalah, yang membangun itu memang harusnya Pemda sendiri, pemerintah provinsi. Sehingga apa? Beban yang ada di pedagang ini betul-betul bisa dikurangi atau dihilangkan. Beberapa pasar yang ada di sini, tahun ini kita bangun 23 pasar, separuh dari itu kita gratiskan. Kalau nggak keliru, kalau nggak 12-13 pasar yang dibangun kemudian digratiskan kepada pedagang. Ada yang dibangun juga dengan pola investor, tetapi juga yang lantai 1, lantai 2 itu digratiskan. Yang dijual adalah yang lantai ketiga sampai lantai 16. Karena ini kombinasi antara pasar dan di sini ada hunian. Yang ini juga bisa kita lakukan. Memang polanya banyak sekali. Tapi pola yang lama itu memang cari enaknya itu. Bebannya ada di pedagang. Ini yang perusahaan lapangan yang memang memerlukan sebuah keberanian untuk memutus itu. Tapi memang ini sudah lama sebelum kita itu, sebelum saya. Yang punglinya juga sama. Baik. Pungli ini sekali lagi kita akan mengelola 173 pasar. Saya sampaikan kepada pedagang, kalau ada pungli, laporkan, buktinya, laporkan, tertulis ada betul, Ya. kita cek nanti di lapangan benar sudah. Biasanya detik itu juga langsung saya copot. Ya, sekali Detik lagi itu juga langsung soal saya copot. pungli, kemudian soal perizinan, soal administrasi pemerintahan, kemudian memang itu akarnya kuncinya di reformasi birokrasi sehingga juga memudahkan penegakan hukum begitu Pak Jokowi ya? Memang yang diperlukan adalah reformasi birokrasi, tapi saya juga meminta kepada masyarakat merubah tradisi lama ke tradisi baru, merubah pola lama ke pola baru itu tidak gampang. Betul. Karena itu sudah berpuluh-puluh tahun berjalan. Baik. Jadi butuh waktu untuk membudayakan sebuah budaya kerja yang baik, etos kerja yang baik, etos kerja yang melayani masyarakat ini perlu waktu. Tapi bahwa sistem itu perlu dibangun, ya. Manusianya perlu mengikuti sistem yang telah dibangun itu. Baik, terima kasih Pak Jokowi. Putri, silakan. Baik, Wahyu, terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan beragam pertanyaan untuk calon Presiden Joko Widodo. Pertanyaan dari Anda, tetap bersama kami di Suara Anda Tanya Kandidat.